Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rizal Pradana dari kelompok 20 akan menjelaskan cloud computing. Abstrak, penyimpanan cloud didefinisikan sebagai penyimpanan data online di cloud, di mana data perusahaan disimpan dan dapat diakses dari berbagai sumber daya terdistribusi dan terhubung yang terdiri dari cloud. Meskipun layanan cloud penyedia menerapkan standar keamanan terbaik dan sertifikasi industri, menyimpan data dan file penting penyedia layanan eksternal selalu membuka risiko. Pada pembahasan berikut ini berkait dengan model layanan komputasi awan bersama dengan jenis komputasi awan dan karakteristik awan. Next, cloud computing adalah istilah umum untuk pengirim layanan yang di-host melalui internet. Sering disebut dengan cloud, adalah pengiriman sumber daya komputasi on demand semuanya dari aplikasi ke pusat data melalui internet dengan dasar bayar untuk penggunaan. Penyediaan layanan cloud CSP menawarkan platform cloud bagi pelanggan mereka untuk menggunakan dan membuat layanan web mereka. Cloud computing muncul sebagai kebutuhan untuk bisnis saat ini. Awalnya ini hanya di bidang akademik daerah, tetapi sekarang mendapatkan paparan industri oleh perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Amazon, dan Google. Keuntungan lain dari cloud computing sangat besar, skalabilitas dan peningkatan fleksibilitas. Untuk harga yang relatif konstan, misalnya penggunaan cloud bisa menyediakan 1000 jam daya komputasi pada satu cloud instance dengan harga yang sama dengan 1 jam kekuatan komputasi pada 1000 instance cloud. Next, ada berbagai cara luas layanan berbasis cloud yang digunakan di dunia cloud computing. Ada 3 pelayanan berbeda berbasis cloud. Yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS. Dengan modal IaaS, Anda dapat memasang iklan elemen infrastruktur seperti virtualisasi, penyimpanan jaringan, load balancer, dan sebagainya ke penyedia cloud seperti Microsoft. Next, 2. Platform as Service atau PaaS. Dengan model PaaS memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Anda sendiri atau aplikasi pihak ketiga. Anda tidak perlu khawatir tentang elemen-elemen yang lebih rendah dari infrastruktur, topologi jaringan, keamanan, dan penyeimbangan beban. Semuanya ini dilakukan untuk Anda oleh penyedia layanan cloud. Penyedia memberi Anda IOS yang berfungsi penuh perangkat lunak, platform pertama. Next, nomor 3, Software as a Service atau SaaS. Dengan model SaaS, Anda hanya mengonsumsi layanan sebagai aplikasi yang dibutuhkan untuk bisnis Anda. Aplikasi ini berjalan pada infrastruktur cloud penyedia, membuatnya dapat diakses dari berbagai macam perangkat seperti browser atau seluler. Penyediaan SaaS mengelola segalanya yang mencakup infrastruktur, load balancer, dan firewall, sistem operasi dan lingkungan runtime seperti Net dan Java, dan aplikasi dan layanan bisnis seperti email atau CRM. Next, karakteristik dari cloud computing. Sebagai berikut, layanan mandiri sesuai permintaan, akses jaringan luas, kumpulan sumber daya, elastisitas cepat, layanan terukur, tantangan dan keamanan yang berasal dari cloud computing. Yang pertama, keamanan data, kedua, kontrol akses, ketiga, penyimpanan data dan lokasi data, keempat, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Next, perkembangan di masa depan. Cloud telah secara luas dipuji sebagai kekuatan yang paling mengganggu dalam bisnis modern. Sungguh, dunia berada di tengah-tengah transformasi yang sangat mendasar. Dimungkinkan oleh cloud. Dengan cara-cara yang ada kami mengakses
dan berinteraksi dengan data dan aplikasi. Sayangnya industri keamanan belum mengimbangi tren transformasi ini, sehingga perlu perubahan yang sama dalam cara kami mengamankan bisnis modern terhadap serangan cyber. Gelombang gangguan yang akan datang akan mengubah cara kita berpikir tentang keamanan perusahaan. Next, kesimpulannya. Cloud computing dibangun untuk masa depan di mana kita masing-masing menggunakan berbagai jenis perangkat komputasi seperti desktop, laptop, ponsel, atau tablet. Tujuannya adalah untuk membuat fungsionalitas dan data yang akan kita butuhkan selama dapat diakses dimanapun kita berada. Dan tidak peduli apapun kita gunakan untuk mengakses internet. Selain itu, cloud computing lebih murah untuk bisnis. Jika layanan penyimpanan online digunakan, tidak ada perlu membeli perangkat keras server, misalnya, atau membayar staf untuk memelihara perangkat keras. Tentu saja ada beberapa kelemahan menempatkan data ke cloud, melibatkan banyak kepercayaan bahwa penyediaan cloud tidak akan dibiarkan bocor. Penyediaan cloud sedikit malu-malu ketika membahas masalah seperti ini. Selain itu, cloud layanan cenderung masih pada tahap primitif dibandingkan dengan yang setara pada komputer desktop. Google Docs hanya sebagian kecil sekuat Microsoft Office misalnya. Next. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.